Debu beterbangan, klakson gak berhenti, motor nyempil di kiri kanan. Tapi justru disinilah orang-orang santai banget makan. Tanpa meja, tanpa penutup makanan, cuma piring terbuka menghadap ke jalan yang lebih mirip lintasan balap daripada tempat makan. Hari ini, gua nekat habisin waktu seharian buat makan langsung di titik paling padat, paling kotor, dan paling penuh polusi di kota ini. Pertanyaannya cuma satu, masih berani lanjut nonton sampai akhir? Atau udah mulai enek duluan? Lokasi pertama ini bukan sekadar ramai, ini level overload. Di kiri ada deretan motor ngantri lampu merah. Di kanan bus ngetem sambil nunggu penumpang penuh sesak. Asap knalpot campur debu beterbangan kayak kabut tipis yang gak pernah hilang. Tapi anehnya, di tengah semua kekacauan itu, ada satu gerobak kecil yang tetap buka seolah-olah dunia lagi damai saja. Panci terbuka, bahan-bahan berjajar tanpa penutup, dan lalat mondar-mandir seakan ikut mengantri. Yang bikin kaget, pembelinya malah banyak, bahkan sampai antre. Yang bikin merinding bukan cuma kondisi jalanannya, tapi cara makannya juga. Semua serba cepat, serba buru-buru, tapi tetap nekat duduk di bangku plastik kecil yang jaraknya cuma beberapa puluh sentimeter dari ban kendaraan. Setiap kali truk besar lewat, debu langsung menyapu piring, gelas, bahkan wajah. Tapi anehnya lagi, hampir tidak ada yang peduli. Mereka tetap makan, bicara, bahkan tertawa, seolah-olah ini adalah hal yang sangat normal. Disinilah gua mulai mikir, ini orang-orang sudah kebal atau memang tempat ini terlalu biasa buat mereka? Makanan pertama akhirnya sampai di depan gue. Aromanya sebenarnya menggoda, gurih dan pedas. Tapi ada sensasi lain yang ikut campur. Bau bensin, asap, dan debu basah. Saat sendok pertama diangkat, ada butiran kecil yang nempel di permukaan kuah. Bukan cabai, bukan lada, lebih mirip partikel dari jalanan. Tapi demi eksperimen hari ini, gue tetap lanjut. Suara klakson jadi backsound permanen di setiap kunyahan. Rasanya bukan cuma pedas, tapi juga terasa keras. Seperti ada tekstur tambahan yang seharusnya nggak ada. Dan yang paling mengejutkan, pedagangnya tetap bekerja dengan ekspresi santai. Tangannya berpindah dari uang kertas kusam ke makanan tanpa jeda, tanpa lap, tanpa air. Satu piring selesai, langsung lanjut piring berikutnya. Ritmenya cepat, terlatih, seolah-olah debu, asap, dan kotoran itu bukan ancaman, tapi bagian dari suasana kerja sehari-hari. Di saat itulah gua sadar, ini baru lokasi pertama. Dan kalau saja sudah sebegininya, bisa dibayangkan seperti apa tempat makan berikutnya yang bakal gua datangi hari ini. Di lokasi kedua ini, aturan utamanya cuma satu,
Nggak ada sendok. Semua orang makan langsung pakai tangan kosong. Dari nasi, daging, sampai kuah kental berwarna coklat kemerahan, semuanya diaduk pakai jari yang sama. Yang bikin geleng-geleng, tangan itu sebelumnya baru saja memegang motor, uang, bahkan mengusap keringat dari dahi. Tidak ada tempat cuci tangan, tidak ada tisu, bahkan air bersih pun tidak kelihatan. Tapi mereka tetap santai. Jari masuk ke nasi panas, diaduk sampai rata, lalu langsung disuapkan ke mulut. Lebih brutal lagi, satu piring sering dipakai berdua atau bertiga. Tangannya saling masuk ke makanan yang sama, saling tumpang tindih tanpa rasa canggung sedikit pun. Sesekali terdengar bunyi orang batuk tepat di atas piring, tapi tidak ada yang berhenti. Makanan tetap diaduk, tetap dimakan. Kuahnya menetes ke meja kayu yang warnanya sudah berubah jadi hitam karena minyak dan keringat. Lalat ikut hinggap sesaat lalu terbang, seakan mereka juga pelanggan tetap di sini. Di titik ini, rasa penasaran sudah berubah jadi campuran antara heran dan nyeri. Gua memberanikan diri ikut mencoba cara mereka. Tangan masuk ke nasi yang lengket, rasa hangat bercampur dengan keringat yang masih ada di kulit. Teksturnya aneh, bukan hanya karena makanan, tapi karena pikiran sudah dipenuhi berbagai kemungkinan. Setiap suapan terasa lebih berat dari sebelumnya. Di sekitar, orang-orang masih sibuk dengan urusan masing-masing. Makan sambil ngobrol, sambil tertawa. Buat mereka, ini bukan sesuatu yang menjijikan. Ini tradisi, kebiasaan, bagian dari hidup sehari-hari yang sudah bertahun-tahun dilakukan tanpa dipikirkan ulang. Namun saat melihat lebih dekat ke meja, ke lantai, ke sekitar kaki pedagang, barulah kenyataan terasa lebih nyata. Tetesan kuah lama mengering di tanah, tercampur debu, kemudian terinjak dan terbawa angin kembali ke atas meja. Lingkaran kotoran itu seperti tidak pernah putus. Tapi anehnya, di atas semua itu, bisnis tetap berjalan. Pelanggan tetap datang silih berganti. Dan gue mulai sadar, yang bikin video ini gila bukan cuma makanannya, tapi betapa cepat manusia bisa beradaptasi bahkan dengan kondisi yang paling ekstrim sekalipun. Di titik paling ramai berikutnya, gue lihat satu kebiasaan yang bikin kepala geleng terus. Tangan yang sama dipakai untuk segalanya. Ambil makanan, ngitung uang, ngusap keringat, nanti balik lagi ke panci. Pedagang mencelupkan tangannya langsung ke dalam wadah besar berisi kuah panas, mengaduknya tanpa alat bantu apapun. Sisa makanan hari sebelumnya masih menempel di sisi panci. Bau asam bercampur bumbu menyebar ke udara. Tapi anehnya, pelanggan tetap antre, seolah semua itu bagian dari rasa khas yang justru dicari-cari. Yang lebih bikin tercengang, proses penyajiannya terlihat seperti bukan untuk manusia. Daging diambil secara acak, dicampur dengan nasi,
lalu diremas seperti adonan. Kuah mengalir di sela-sela jari, menetes ke lantai yang sudah becek. Lalat datang dan pergi tanpa dihalau. Di tengah kekacauan itu, si penjual tetap fokus, tangannya bergerak cepat dan terbiasa. Buat dia, ini rutinitas. Buat gue, ini semacam pertunjukan ekstrim versi street food yang nggak bisa ditebak endingnya. Saat gue berdiri lebih lama di sana, ada satu hal yang makin terasa jelas. Di tempat ini, standar kebersihan benar-benar berbeda. Yang dianggap wajar di sini mungkin bakal dianggap gila di tempat lain. Tapi justru itu yang bikin orang penasaran. Karena semakin ekstrim kondisi yang terlihat, semakin besar juga rasa ingin tahu orang-orang. Dan jujur aja, di titik ini gue mulai paham kenapa video seperti ini selalu bikin rame. Karena batas normal dan tidak normal jadi kabur banget di depan mata. Di bagian terakhir ini, yang paling bikin merinding justru bukan makanannya, tapi kebiasaan yang sudah menyatu dengan tubuh mereka. Gue lihat salah satu pedagang mengusap hidungnya dengan punggung tangan, lalu tanpa ragu kembali meremas nasi dan daging di nampan. Tangannya penuh minyak, penuh bumbu, penuh keringat, tapi seakan itu semua tidak berarti apa-apa. Baginya, tangan adalah alat segalanya. Sendok, spatula, penjepit, bahkan sekaligus pembersih. Dan yang lebih gila lagi, pelanggan tidak terlihat ragu. Mereka tetap menyuap makanan itu, menikmati setiap suapan, seolah tidak ada yang aneh sama sekali. Di sekitar lapak, suara gemericik minyak panas, bau daging setengah matang, dan debu jalanan bercampur jadi satu atmosfer yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Tapi di tengah semua itu, kehidupan tetap berjalan. Orang berlalu lalang, motor melintas, klakson bersahutan, namun aktivitas makan pakai tangan itu tidak berhenti. Bahkan terlihat semakin cepat, semakin brutal, semakin tidak peduli. Di titik ini gua sadar, video ini bukan cuma soal makanan jorok, tapi tentang bagaimana manusia bisa terbiasa dengan kondisi yang mungkin dianggap ekstrim oleh dunia luar. Kalau lo masih kuat sampai sini, berarti mental lo udah naik level, bro. Tapi sekarang giliran lo buat ikut ambil bagian. Menurut lo, cara makan yang semuanya pakai tangan kayak gini itu tradisi yang wajar atau kebiasaan ekstrim yang kebablasan? Tulis pendapat lo di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa like kalau video ini bikin lo kaget, subscribe biar gak ketinggalan konten ekstrim berikutnya, dan share ke teman lo yang doyan nonton hal-hal di luar nalar. Karena di channel ini, yang kita bahas selalu yang paling berani, paling gila, dan paling bikin melongo.